Bagaimana kertas A4 dibuat? Balok pulp putih ini adalah bahan baku awal kertas A4 yang kita gunakan. Hari ini, kita mengunjungi pabrik Korea Paper di Ulsan, Korea Selatan. Didirikan tahun 1958, ini produsen kertas cetak terkemuka di Korea. Asap di atap pabrik menandakan produksi sedang berjalan sibuk. Hari ini, kita akan menyaksikan secara lengkap proses produksi massal dari produk terlaris perusahaan ini, yaitu kertas non-fotokopi Milk A. Pertama-tama, kita melihat tumpukan bahan baku pulp di gudang yang terbuat dari pohon-pohon di hutan buatan manusia demi melindungi lingkungan. Perusahaan hanya menggunakan pohon tanam sendiri, bukan pohon liar untuk pulp. Bahan bakunya diimpor dari Brasil, Kanada, dan Indonesia demi pasokan stabil dan kualitas terjaga. Lengan mesin besar mengambil tumpukan balok pulp, lalu menaruhnya ke konveyor secara tepat. Pekerja berompi kuning membantu di sampingnya, memastikan alur balok lancar. Ia juga teliti merapikan kemasan balok yang rusak. Ini guna mencegah kotoran yang memengaruhi produksi. Balok pulp melewati konveyor menuju tahap inti berikutnya. Tiap balok berlabel informasi produksi detail agar mudah dilacak asal-usulnya. Konveyor mengantar balok seberat ratusan kilogram ini satu persatu ke pintu mesin pengolahan. Setelah masuk ke dalam mesin, balok pulp pertama-tama akan dihancurkan sepenuhnya oleh komponen logam yang berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga terurai menjadi serat-serat halus. Serat-serat pulp yang telah dihancurkan ini kemudian jatuh ke dalam sebuah wadah besar yang disebut mesin penghancur pulp, di mana serat-serat tersebut akan tercampur secara menyeluruh dengan air panas. Setelah diaduk, balok pulp padat berubah menjadi pulp cair, yang biasa kita sebut sebagai cairan pulp. Melalui jendela bundar pada mesin, terlihat cairan pulp berputar cepat di dalam agar tercampur rata. Di tahap ini, zat tahan air juga ditambahkan demi ketahanan kertas. Cairan pulp yang telah diproses kemudian dialirkan melalui sistem pipa yang rumit ke ruang pembentukan berikutnya. Selanjutnya, mesin akan mengambil lapisan tipis pulp dari cairan pulp dan membentangkannya secara rata di atas jaring konveyor. Pada tahap ini, kertas masih sangat basah dan rapuh, serta tampak berwarna biru muda. Selanjutnya, kertas yang masih basah akan melalui proses pengepresan berulang kali oleh beberapa silinder raksasa. Proses ini disebut pengepresan dan penghilangan air. Tekanan fisik yang besar dapat menghilangkan sebagian besar air dari kertas, sehingga strukturnya menjadi lebih rapat. Kertas bergerak bolak-balik di antara banyak silinder, sehingga ketebalan dan kadar airnya semakin terkontrol. Agar permukaan kertas menjadi lebih putih dan halus, mesin juga akan memberikan lapisan khusus pada kertas tersebut. Setelah melalui proses pelapisan ini, kertas tidak hanya tampak lebih menarik, tetapi juga memberikan hasil cetak yang jauh lebih baik. Hanya dengan pemerasan saja tidak bisa sepenuhnya menghilangkan semua air. Selanjutnya, proses pengeringan akan dimulai. Kertas akan melewati sebuah area pengeringan yang panjang, di mana cahaya oranye terang di bawahnya adalah alat pemanas yang sedang bekerja. Di bawah suhu tinggi, sisa air dalam kertas akan cepat menguap, sehingga menghasilkan kertas yang kering. Dalam proses ini, mesin juga akan melakukan penyesuaian secara presisi pada tepi kertas untuk memastikan permukaannya rata dan halus. Setelah kertas benar-benar kering, sistem akan memeriksa kadar air di permukaan kertas dan kemudian melakukan pelapisan pati. Selanjutnya, mesin akan menggosok permukaan kertas art paper agar mencapai tingkat kehalusan akhir. Sekarang, lembaran kertas yang terus-menerus ini telah selesai diproduksi dan akan digulung secara merata ke dalam sebuah gulungan raksasa. Seiring kertas terus digulung, gulungan tersebut akan semakin besar, membentuk satu gulungan induk yang sangat besar. Gulungan induk yang telah selesai diproduksi akan dikirim ke area berikutnya untuk persiapan pemeriksaan kualitas. Seorang pekerja yang mengenakan helm pengaman putih akan berjalan ke samping gulungan kertas, menggunakan alat khusus untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan visual. Hal ini untuk memastikan ketebalan, kerataan, dan warna kertas semuanya memenuhi standar kualitas yang ketat. Setelah lulus pemeriksaan, sebuah kren besar akan mengangkat gulungan kertas biru yang beratnya mencapai beberapa ton ini. Kren dengan presisi menempatkan gulungan ke posisi yang ditentukan. Lalu di tahap pemotongan, gulungan induk kemudian akan ditarik oleh mesin. Kemudian dipotong menjadi gulungan-gulungan kertas kecil dengan lebar yang lebih sempit.
Deretan mesin ini bekerja secara bersamaan dengan efisiensi tinggi, mampu memproses beberapa gulungan induk sekaligus. Lebar gulungan kertas kecil ini akan menjadi panjang atau lebar kertas A yang akan diproduksi di masa depan. Mesin juga akan memotong gulungan kertas tersebut agar menjadi gulungan dengan panjang yang sesuai, sehingga memudahkan proses selanjutnya. Gulungan kertas putih yang telah dipotong akan berhenti sejenak di atas ban berjalan. Kemudian, mesin lain akan menegakkan gulungan tersebut dan memuatnya ke area penyimpanan sementara, lalu krain kembali beroperasi. Gulungan-gulungan kertas kecil ini kemudian diangkat dan ditata dengan rapi bersama-sama. Sekarang, gulungan-gulungan kecil ini akan dikirim ke mesin pemotong akhir. Kertas dibentangkan secara rata, lalu dimasukkan ke dalam mesin. Di sini, kertas akan dipotong menjadi lembaran-lembaran kertas yang terpisah. Lembaran kertas dari beberapa gulungan akan ditumpuk di sini, kemudian dipotong oleh mesin pemotong berkecepatan tinggi. Beberapa lengan mekanik bergerak cepat di atas kertas, melakukan penempatan dan pemisahan secara presisi. Pisau yang tajam akan memotong kertas menjadi ukuran A4 standar dengan kecepatan sangat tinggi. Mesin akan menumpuk kertas A4 yang sudah dipotong menjadi satu bundel berisi 500 lembar. Inilah yang biasa kita sebut satu pak kertas. Seorang pekerja yang mengenakan masker sedang melakukan operasi dan pengawasan di sampingnya. Selanjutnya masuk ke tahap pengemasan. Setiap tumpukan kertas akan secara otomatis dimasukkan ke dalam mesin pengemas, di mana mesin akan melapisi mereka dengan kertas pembungkus tipis bermerek Milk. Proses pengemasan berlangsung mulus dan sangat cepat, memastikan efisiensi produksi. Kertas A4 yang sudah dikemas terus bergerak di atas ban berjalan, bersiap untuk proses pengepakan terakhir. Perangkat pemindai di atas ban berjalan akan memindai setiap paket produk, mencatat informasi produksi, dan memeriksa apakah kemasan sudah memenuhi standar. Beberapa bungkus kertas A4 ditumpuk bersama, lalu dipindahkan ke area pengepakan, di mana lengan mekanik akan memasukkan kertas A4 tersebut dengan presisi ke dalam kardus yang telah disiapkan. Biasanya satu kardus akan diisi 5 atau 10 bungkus kertas A4, jumlah pastinya tergantung pada spesifikasi produk. Setelah pengepakan selesai, mesin akan secara otomatis menutup kardus dan menempelkan lakban. Seluruh proses ini sepenuhnya otomatis, hampir tidak memerlukan campur tangan manusia. Dari balok pulp awal hingga produk jadi yang sudah dikemas, seluruh proses ini menunjukkan presisi dan efisiensi manufaktur industri modern. Inilah kertas bekas Milk yang kita terima. Setelah membuka kemasannya, kita bisa melihat kertas yang putih bersih dan rapi. Masukkan ke dalam printer, dan kita sudah bisa mulai kegiatan kantor dan belajar sehari-hari.